Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan selesaikan, kita akan hatamkan, kan tinggal sedikit lagi mungkin dengan ikhtisar ya, dengan ringkas, dan insyaallah mudah-mudahan nanti tahun depan yang sebentar lagi kita akan masukinya, tahun 2024, kita akan ganti kitab yang lain ya. Mungkin bisa sementara hadis arba'in atau tentang adab atau yang lainnya, nanti insyaallah kita akan kondisikan ya. Jadi insyaallah malam ini kitab Bidayatul Hidayah akan kita selesaikan bikhtisarin dengan ringkas. Kita lanjut pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bil fidarin amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di adab sebagai orang alim, adab guru. Maka kita akan lanjutkan adabul muta'allim, adab orang yang belajar. Adab murid, adab orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar. Seperti apa? Kita baca penjelasan Al-Ghazali, wa in kunta muta'alliman fa adabul muta'allimi ma'al alimi. Dan jika engkau seorang muta'allim, orang yang belajar, maka adab orang yang belajar bersama orang alim itu adalah pertama, ayyabdahu bittahiyati wassalam, hendaknya ia memulai kepada guru dengan hormat dan salam. Kemudian yang kedua, wa ayyuqallila baina yadihil kalam, hendaknya menyedikitkan pembicaraan di hadapan guru. Jadi jangan ngobrol, jangan banyak bicara. Yang ketiga, wala yatakallama ma lam yas'alhu ustaduhu, dan tidak berbicara selama tidak ditanya oleh ustadznya, oleh gurunya. Yang keempat, wala yas'alu awwalan ma lam yasta'dzin, hendaknya tidak bertanya terlebih dahulu sebelum meminta izin. Jadi ketika akan bertanya, jadi minta izin atau sudah diizinkan oleh gurunya. Yang kelima, wala yaqula fi mu'aradati qawlihi qala fulan bi khilafi ma qulta, tidak berkata untuk membantah pendapatnya, untuk menjawab atau membantah ucapan sang guru dengan mengatakan qala fulan, fulan berkata demikian, berbeda dengan apa yang telah engkau katakan. Jadi membantah. Kadang ada orang yang misalnya ya dia berpendapat ya, menyampaikan misalnya, Ustadz, kalau kata Ustadz anu begini gitu, begini kok beda dengan pendapatmu. Nah itu jangan seperti itu ya, jangan berkata seperti itu ya. Nah, jadi adab ya. Nah tentu ustadz yang mengajarkannya juga akan ya kamunya mau ngajinya ke siapa gitu.
Jadi nggak enak kalau seperti itu. Jadi seolah-olah mengadu. Ya bandingkan aja sendiri. Kalau memang ini artinya jangan sampai disampaikan. Yang keenam, wala yusiru alaihi bi khilafi ra'ihi. Fayara annahu a'lamu bis-shawabi min ustadzi. Dan hendaknya jangan mengisyaratkan akan berbeda dengan pendapatnya. Dan dia memandang bahwasanya dia lebih mengetahui kebenaran, dia mengetahui dengan benar daripada ustadznya. Nah, ini jadi ada murid misalnya berbeda pendapat dengan gurunya. Jadi seolah-olah dia paling benar. Ya. Nah, ini hindari seperti itu. Ya, jadi hindari seperti itu. Jadi akhirnya berbeda dengan gurunya, bahkan seolah-olah dia paling benar, lebih mengetahui. Ya, akhirnya kan suudzon kepada guru. Wah, ini ustadz ini geblek amat. Wah, ini. Jadi sampai suudzon akhirnya. Yang ketujuh, wala yusawiru jalisahu fi majlisi. Dan juga dalam majlisnya hendaknya tidak bermusyawarah dengan sampingnya. Ya. Jadi ngobrol, bertopik dengan samping, padahal dalam di hadapan sang guru misalnya. Hindari seperti itu. Yang delapan, wala yaltafitu ilal jawanibi bal yajlisu mutriqan sakinan mutadiban ka'annahu fis sholati. Janganlah menoleh ke samping, jadi menoleh ke samping kanan, samping kiri. Akan tetapi duduklah dengan tenang, dengan menundukkan kepala, beradab seperti dalam sholat. Yang kesembilan, wala yaksiru alaihi su'al 'inda milalihi. Hendaknya tidak memperbanyak pertanyaan ketika sang ustadz sedang jemu misalnya, atau kurang semangat atau kurang tenang. Jadi bosan. Jangan dicecer dengan pertanyaan terus. Nah, ini harus mengetahui kondisi. Barangkali gurunya tidak ingin ada pertanyaan, ya, karena mungkin lagi sudah cukup bagaimana. Ini jangan sampai dicecer terus, kecuali kalau sudah ada izin. Yang ke-10, wa idza qama qama lahu. Jika dia berdiri, maka hendaknya berdiri untuknya sebagai bentuk penghormatan. 11, wala yatba'uhu bi kalamihi wa su'alihi. Jangan artinya hendaknya tidak mengikuti ucapannya dan juga pertanyaannya itu. Jadi jangan dicecer terus dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Yang ke-12, wala yasaluhu fi tariqihi ila ayabluhu ila manzilihi. Dan hendaknya tidak bertanya kepada sang guru di jalan kecuali sampai ke tempat tinggalnya. Kecuali sampai ke tempat tinggalnya. 13, wala yusi'u dhanna bihi fi af'ali dhahiriha munkaratin 'indahu fahuwa 'alau bi asrarihi. Dan tidak berprasangka buruk terhadap perbuatan dohirnya yang terlihat mungkar, ya, kemungkaran di sisinya. Sedangkan ia lebih mengetahui rahasia-rahasianya. Artinya ketika misalnya melihat sang guru, ya tentu guru di sini yang dimaksud mungkin adalah seorang mursyid, ya. Jadi guru mursyid, guru yang memang benar-benar dohir batinnya itu bersih, ya. Jadi karena taqarrubnya kepada Allah Ta'ala. Jadi manakala kita misalnya melihat seorang mursyid, kita sebagai murid, sebagai salik, ya, ini melihat gurunya ini agak nyeleneh begitu secara dohir, kita jangan buru-buru suudzon, jangan buru-buru buruk sangka.
wah ini sudah bertentangan dengan syariat. Wah ini ya. Ya barangkali yes nyelenehnya itu ya secara dohir ya, mungkin dalam tingkatan makom yang kita tidak mengerti rahasianya seperti apa ya, wallahu a'lam. Nah, ini memang sikap suudzon ini harus dihindari dari seorang murid terhadap gurunya ya. Makanya Imam Nawawi itu di antara doanya itu adalah memohon kepada Allah agar ditutup, ya, misalnya ditutup pandangan buruk terhadap gurunya. Jadi jangan sampai dirinya itu selalu berpandangan buruk kepada gurunya. Itu salah satu doa Imam Nawawi. Sehingga memandang guru itu tidak terpandang aibnya, tertutupi, selalu husnudzon, baik sangka. Ini di antara adabnya. Baik, ini adab-adab orang yang muta'allim. Ya, jadi adab alim, orang yang alim, orang yang berilmu, dan adab yang muta'allim. Nah, tentu saja kita di posisi yang mana? Dan Rasulullah SAW sudah memberikan penjelasan ya, dalam hadis kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu itu orang alim. Orang alim, orang yang berilmu. Lalu kemudian mengajarkan ilmunya. Au muta'alliman, atau orang yang muta'allim. Kalau tidak bisa orang alim, maka jadilah orang yang muta'allim, orang yang mau belajar, orang yang mau ngaji. Au mustami'an, atau orang yang mendengarkan. Jadi kalau tidak bisa muta'allim, belajar, dengarkan. Karena orang yang belajar itu tentu ada perangkat pembelajarannya, gitu ya. Ada kitabnya, ada tulisannya, ada ya perangkat pembelajarannya. Ya kalau tidak bisa muta'allim, mustami'an, mendengarkan. Jadi ngaji kuping. Ya. Kalau nggak bisa ngaji nyoretin kitab, ngaji kuping, mendengarkan, mustami'an. Au muhibban, ya atau demen, orang yang mencintai, demen ilmu, demen ulama, gitu ya. Itu yang keempat. Jangan menjadi orang yang kelima, kata Nabi. Orang yang kelima itu apa? Orang kelima itu enggak jadi alim, enggak jadi muta'allim, enggak mau ngaji, enggak mau mendengarkan, enggak demen lagi. Enggak demen kalau ada pengajian, enggak demen sama ilmu, enggak demen sama ulama. Lah ini fatuhlika, maka itu akan hancur. Ya. Nah, maka jangan jadi yang kelima. Maka ketika posisi kita ada di muta'allim, lainlah adab-adabnya menurut Imam Al-Ghazali. Baik. Kemudian adab berikutnya adalah adabul waladi ma'al walidain. Adab anak terhadap kedua orang tuanya. Nah, ini barangkali ya kita sebagai anak adab kepada kedua orang tua. Seperti apa? Wa in kana laka walidani fa adabul waladi ma'al walidaini ayyasma'a kalamahuma. Jika engkau memiliki kedua orang tua, maka adab anak terhadap kedua orang tuanya adalah, jadi adab anak terhadap kedua orang tuanya. Kalau kita masih memiliki kedua orang tua. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Nanti ada lagi adabnya. Yang pertama, ayyasma'a kalamahuma, hendaknya mendengarkan ucapan kedua orang tua. Ini adab anak kepada kedua orang tua. Dengarkan ucapan kedua orang tua. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, wa yaqumu liqiyamihima, berdiri
untuk menghormatinya. Ya. Jadi ya ketika misalnya orang tua kita berdiri atau ya kita berdiri untuk menghormati kedua orang tua. Yang ketiga, wayamtasila amrohuma, hendaknya melaksanakan perintah keduanya. Laksanakan perintah kedua orang tua kita. Ya. Hanya saja memang kalau perintah itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak untuk bermaksiat, itu harus dilaksanakan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk bermaksiat kepada Al-Khaliq, Allah. Jadi kalau orang tua kita memerintahkan perbuatan maksiat, ya memang tidak boleh dilaksanakan. Ya, selama tidak berbuat maksiat, maka harus dilaksanakan perintahnya. Yang keempat, wala yamsya amamahuma, hendaknya tidak berjalan di depan kedua orang tua. Nah, ini memang adab ini Pak ya. Sebenarnya adab di kita itu sudah luar biasa bagusnya, dengan digabung dengan adat budaya kita. Nah ini luar biasa. Makanya kita mah ada istilah jalan itu apa ya, merunduk gitu. Kalau di Arab enggak ada Pak. Di Arab itu enggak ada istilah jalan merunduk ke depan orang tua. Bahkan cium tangan juga enggak. Mereka itu ya sesuai dengan tradisinya, adatnya ya. Kalau kita kan menghormati mulakan dengan cium tangan orang tua. Ya bagi orang Arab ya bukan cium tangan, tapi berpelukan, cium keningnya, cium pipi kanan, pipi kiri. Ya kalau kita kan enggak biasa seperti itu dengan orang tua. Tapi yang ada cium tangan. Kalau jalan itu merunduk, misalnya terpaksa di depan gitu misalnya ya, terpaksa misalnya lewat di depan ya dengan cara merunduk. Enggak, di Arab enggak ada seperti itu. Ya, ini walayam si amamahu, tidak berjalan di depan kedua orang tua. Nah, ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kelima, wala yarfa'a sautahu fawqa aswatihima. Hendaknya tidak meninggi suaranya di atas suara kedua orang tua kita. Jadi suara kita jangan meninggi. Ya, meninggi melebihi suara orang tua. Orang tua dibentak-bentak, apalagi itu, ya. Lagi meninggi saja suaranya. Nah, ini hendaknya dihindari. Ya, jangan sampai suara kita melebihi suara orang tua kita. Yang keenam, wa yulabbi da'watahuma, memenuhi panggilannya. Ketika dipanggil segera sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Kalau dipanggil orang tua, ya, barangkali kita misalnya di luar kota misalnya, orang tua kita memanggil kita ya melalui komunikasi misalnya melalui WA, segera datangi gitu ya, orang tua kita. Sekalipun misalnya kita lagi sholat, tapi sholat sunnah. Ya, ketika misalnya orang tua kita memanggil, ini hendaknya ya panggilan orang tua kita dijawab. Ya. Kalau sholat sunnah. Khawatir menyakiti hati orang tua, ya. Akhirnya orang tua bersangka buruk kan, ini kelewatan amat misalnya. Dipanggil sama orang tua enggak jawab-jawab. Akhirnya keluar doa yang tidak baik, itu bisa dijabah oleh Allah. Dalam satu riwayat kisah Jurej pada zaman Bani Israel kan, namanya Jurej, rajulun soleh, orang yang soleh, ahli ibadah. Jurej itu. Satu ketika dia beribadah di tempat ibadahnya, ibunya datang memanggil-manggil, Jurej, sampai ketok-ketok pintu. Tapi Jurej asik dengan ibadahnya, munajatnya, katakan sholatnya. Sampai membuat ibunya ya
merasa ini kesel. Merasa kesel akhirnya kalau bahasa kitanya setor doang gue anak nih. Anak gak jawab panggilan orang tuanya. Mudah-mudahan akhirnya doa yang tidak baik. Mudah-mudahan mendapatkan ujian yang berat. Akhirnya pulang ibunya. Jadi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, difitnah. Jubair difitnah telah menzinahi seorang pelacur, seorang wanita kata jalang. Sehingga hamil. Yang dituduh adalah Jubair. Akhirnya diadili masyarakat. Diadili, itulah fitnah yang berat. Cuman ya memang karena Jubair ini ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah, waliullah, bukan nabi tapi wali. Sehingga ketika si wanita ini sudah melahirkan, akhirnya ditanya si bayi ini ditanya oleh si Jubair, oleh Ki Jubair itu. Atas nama Allah dipegang pusernya si bayi itu, katakan yang sebenarnya. Siapa bapak kamu sebenarnya? Ngomong bayi itu ngomong bahwa ya bapaknya itu adalah tukang pengembala kambing di dekat tempat ibadahnya Jubair. Jadi yang menzinahi ya adalah tukang pengembala kambing. Hanya selamat Jubair. Setelah itu baru berpikir ternyata fitnah ini bisa jadi disebabkan oleh doa ibunya itu. Dia langsung minta maaf sungkeman kepada ibunya. Nah ini hati-hati ya. Kemudian yang ketujuh, wa yahrisu ala mardatihima, hendaknya sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah juga ada pada murka kedua orang tua. Nah ini luar biasa. Jadi hendaknya kita selalu mohon ridhonya, ridho kedua orang tua. Ya. Khususnya ibu ya, khususnya ibu. Karena ini bandingannya ini antara ibu dengan bapak itu masih hebatan ibu. Ya. Termasuk doa seorang ibu, itu luar biasa. Kata ulama, doanya seorang ibu untuk anaknya itu lebih mustajab daripada doanya 70 waliullah. Ini saking hebat itu. Ya, 70 waliullah, Pak. Satu orang wali saja itu ya Allah. Sudah hebat itu, orang yang dekat dengan Allah. Nah ini 70 waliullah itu masih kalah dengan doanya seorang ibu untuk anaknya. Saking hebatnya seorang ibu. Makanya kalau kita masih punya seorang ibu, jadikan jimat, lah. Jimat. Jangan jadikan barang antik. Jadikan harapkan doanya. Doa seorang ibu itu luar biasa. Akan tajam. Ya. Banyak orang-orang yang sukses, berhasil dari zaman dulu sampai sekarang, ternyata di balik layar kesuksesan anak itu ada peran ibu yang tidak terlihat. Ada peran ibu, ada doa seorang ibu untuk anaknya. Silahkan cek dalam sejarah. Sampai sekarang pun presiden pejabat lain seorang ulama besar ternyata di balik kesuksesannya, keberhasilannya itu ada doa seorang ibu. Maka dari itu kalau kita masih punya seorang ibu, ya harapkan doanya. Ya. Kalau syukur-syukur masih keduanya, bapak dan ibu. Selanjutnya, wa yakhfidu lahum janahadz dzulli. Yang kedelapan, hendaknya merendah di hadapannya. Jadi inilah adat kita, budaya kita ketika kita di hadapan orang tua. Tadi itu jalannya itu sungkeman, bahkan kalau di Jawa itu sampai merangkak begitu. Sampai merangkak. Nah, itu memang sebagai bentuk penghormatan. Yang kesembilan, wala yamun 'alaihima bil birlahuma wala bil qiyami li amrihima.
Jangan sampai kita ini sombong ya terhadap kedua orang tua, ya menyombongkan diri, ya ketika ada orang tua misalnya lewat kita duduk saja. Ya. Kemudian wala yang duru ilaihima syazaron, tidak memandang kepada keduanya itu dengan pandangan yang merendahkan, ya. Dengan pelototan misalnya gitu ya. Jadi melototi atau ini enggak boleh. Atau pandangan merendahkan kepada orang tua. Barangkali orang tua kita orang yang tidak berpendidikan, tidak makan bangku sekolahan. Ya, tidak sekolah misalnya. Hanya mungkin ada yang lulusan SD itu pun enggak tamat atau mungkin enggak sekolah sama sekali. Ya, hanya belajar otodidak misalnya. Zaman dulu kan begitu. Atau mungkin yang enggak sekolah cuma ngaji doang. Lalu kita anaknya yang berpendidikan sampai sarjana, S1, S2, sampai profesor. Tetap status sebagai anak harus memuliakan orang tuanya sekalipun bodoh. Ya. Jadi jangan memandang orang tua kita rendah. Jangan memandang orang tua kita hina. Ya. Dicabut keberkahannya. Ya. Tetap jasa daripada orang tua kita sehingga kita dapat berpendidikan tinggi gitu. Tidak boleh kita menghina atau merasa malu. Kita merasa malu punya orang tua yang tidak sekolah, orang tua yang bodoh. Sedangkan kita misalnya pejabat, orang yang sukses, ketemu dengan teman-temannya yang bertitel atau mitra bisnisnya, sedangkan orang tuanya miskin. Kita malu mengakui orang tua sendiri. Itu sudah durhaka seperti itu. Kemudian 11 wala yuqaddiba wajahu fi wajhihima, dan juga ya tidak menampakkan muka yang masam, muka yang kebencian di hadapan kedua orang tua. Wala yusafiru illa bi'nima, dan juga tidak bepergian kecuali atas izin kedua orang tua. Nah, ini kalau orang tua kita masih hidup ya. Bagaimana kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal dunia? Apakah masih perlu adab, tata krama kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Tetap masih. Bagaimana caranya? Ya, di antara adab kepada kedua orang tua yang sudah meninggal itu ya tetap adalah berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Caranya adalah selalu kita doakan. Selalu kita doakan setiap waktu. Dan kita juga ziarahi kuburnya. Ya, kita ziarah kepada kuburnya. Dan juga menjalankan wasiatnya kalau memang ada wasiat. Menjalankan wasiatnya. Sambung silaturahim dengan keluarga orang tua kita. Disambung dengan kerabatnya. Atau juga menyambung ukhuwah dengan teman-teman orang tua kita. Misalnya orang tua kita itu dulu akrabnya dengan si fulan, ya, dengan tetangganya, temannya, akrabnya dengan ini, kita datangi temannya itu, ya sekedar untuk inilah bertemu gitu. Itu diantara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, gitu ya. Tentu doa anak, ya, itu akan terus mengalir untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, ini adab anak terhadap kedua orang tua. Kemudian adab kita dalam bergaul dengan teman atau sahabat. Wa amal ukhuwatu wal asdiqa'u fa'alika fihim wadhifatani. Jadi syarat kita bergaul dengan berteman, ini adapun persaudaraan dan persahabatan, hendaknya ada dua ketentuan. Ya.
Ihdahuma, salah satunya adalah antatluba awalan syurutus suhbati wassadaqah. Engkau pertama kali mencari syarat-syarat persahabatan dan pertemanan itu. Fala tu'akhi illa man yasruhu lil ukhuwah wassadaqah. Janganlah engkau ber berukhuwah, bersaudara kecuali dengan orang yang baik untuk persaudaraan dan pertemanan. Maksudnya kalau kita mencari teman, ya, mencari kawan, maka carilah teman yang baik, ya, sahabat yang baik, sehingga menjadi persaudaraan yang baik. Kenapa demikian? Rasulullah SAW sabda, almar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka lihatlah salah seorang kalian dengan siapa dia berteman. Artinya pergaulan itu sangat berpengaruh. Berteman itu sangat berpengaruh. Ya, bisa berpengaruh kepada kebaikan, bisa berpengaruh pada keburukan. Maka tergantung pada siapa yang kita temani itu. Ya. Jadi lingkungan itu sangat penting untuk dijaga. Faida talabta rafiqan liyakuna syarikaka fit ta'allumi wa sahibaka fi amri dinika wa dunyaka. Apabila engkau mencari teman untuk menemanimu dalam belajar, mencari ilmu, menemanimu dalam perkara agama atau perkara dunia, fara'i fi khamsa hisal. Maka jagalah 5 perkara. Nah, ini kriteria teman yang perlu kita temani. Yang pertama, al-aqlu, yang berakal. Maksudnya yang berakal itu yang cerdas. Cari teman yang yang cerdas. Fala khaira fi suhbatil ahmaqi. Maka tidak ada kebaikan berteman dengan orang yang dungu. Orang yang dungu. Orang yang geblek, ya, hindari itu. Failal wahsati wal qati'ati yarju akhiruha. Karena akan menyebabkan ya keburukan. Wa ahsanu ahwalihi ayyadurraka wa huwa yuridu ayyanfa'aka. Jadi orang dungu itu keadaannya baik tapi membahayakan, mencelakakan, sedangkan dia ingin memanfaatkan. Itu orang yang dungu. Maka dikatakan wal aduwul aqilu khairun minas sadiqil ahmaqi. Musuh yang pinter, musuh yang berakal, yang cerdas, itu lebih baik daripada teman yang dungu. Jadi ini ada pepatah yang mengatakan al-aduwul aqil, jadi musuh yang pinter, itu lebih baik daripada teman yang geblek. Iya, ya. Nah, ini maka cari teman yang jelinger gitu ya. Jangan sampai dungu. Asaniyati yang kedua, husnul khuluq. Carilah teman yang bagus akhlaknya. Fala tashab man sa'a khuluquhu, janganlah engkau menemani orang yang buruk akhlaknya. Wa huwa alladzi la yamliku nafsahu indal ghadabi wasyahwah. Itu orang yang tidak mampu menguasai dirinya ketika marah dan nurutin hawa nafsu. Itulah orang yang buruk akhlaknya. Yang ketiga, as-salah. Fala tashab fasiqan musirran ala maksiatin kabiratin. Carilah teman yang soleh. Jangan menemani orang yang fasik yang selalu terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa besar. Ya. Jadi karena orang yang takut kepada Allah, orang yang soleh, dia tidak akan terus-menerus dalam perbuatan kemaksiatan. Dia takut kepada Allah. Yang keempat, la tashab harisan ala dunya. Janganlah engkau menemani orang yang tamak terhadap dunia. Dalam kita memilih kawan, jangan
memilih kawan yang tamak terhadap dunia, ya. Dikit-dikit ngomongnya dunia, dikit-dikit ngomongnya kaya terus, harta benda terus. Ya, itulah karena memang dia demennya terhadap harta benda. Ya. Kenapa? Fasohbatul harisi ala dunya summun qatilun. Karena menemani orang yang rakus terhadap dunia itu merupakan racun yang mematikan. Racun yang mematikan. Ya hubud dunia. Dan yang kelima, as-sidqu, carilah teman yang jujur. Fala tashab kadzaban. Ya. Fa innaka minhu ala hururin. Janganlah engkau menemani teman yang pendusta, ya. Karena fa innaka minhu ala hururin, karena engkau akan berada dalam tipuannya. Jadi orang enggak jujur gitu. Jadi persahabatannya tidak jujur, akan dimanfaatkan dengan kebohongannya itu. Nah, ini ya. Jadi ini kita dalam rangka mencari teman, pergaulan. Tentu harapannya memang dengan pergaulan itu akan semakin meningkatkan ibadah, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ukhuwah persaudaraan. Maka kriterianya ada 5 perkara tadi. Dan tentu saja dalam kita adab saling berteman, bergaul ini, ya kita satu sama lain selalu menjaga ukhuwah. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh istilahnya berteman dengan orang yang bodoh ataupun orang yang misalnya tadi itu tidak jujur. Ya boleh saja, tapi niatkan kita bisa meluruskannya. Kalau misalnya bodoh kita bisa mengajarinya. Kalau misalnya dia itu akhlaknya kurang baik, ya kita ajak kepada perilaku-perilaku yang baik. Jadi sehingga mereka itu menjadi ladang amal bagi kita. Itu pun kalau kitanya memang sudah mampu untuk mengajak, mampu untuk berdakwah. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang kitanya yang terseret ini udah jangan. Nah, kita bisa mengukur gitu ya. Kalau nantinya kita yang akan terseret, terbawa, udah hindari. Tapi kalau kita sudah kuat dalam arti pemahaman agama kita, ilmu kita gitu ya, sehingga niatkan pergaulan dengan siapapun sebagai media dakwah, ya, mengajak mereka, silahkan seperti itu ya. Tapi kalau kita sekali lagi seperti misalnya anak-anak kita ini harus mendapat kontrol dari para orang tua ya, terkait dengan pergaulan, apalagi zaman sekarang. Jadi anak-anak kita harus diarahkan, jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang nanti akan menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini banyak contohnya kasus. Ya, anak yang baik hanya karena pergaulannya dengan orang yang tidak baik, ya udah, dia ikut-ikutan enggak baik. Yang tadinya rajin ke masjid, rajin ke ngaji, rajin sekolah, karena temannya ini tukang bolos sekolahnya, malas belajar, malas ke masjid, dia udah ikut-ikutan nongkrong. Ngerokok, ngerokok lah. Tadinya mah enggak ngerokok, tapi karena teman-temannya lingkungan ngerokok, ya ikut-ikutan kan. Awalnya disuguhin, ngerokok. Awalnya mah disodorin doang, dikasih. Ya namanya sesama teman kan begitu. Akhirnya dicoba sedikit sambil batuk-batuk terus, Mbak. Akhirnya lama-lama ya ikut akhirnya, gabung sambil merokok begitu. Bahkan dikatain kalau nggak ngerokok, ya laki-laki nggak ngerokok itu komel, bencong, istilahnya gitu. Udah semakin semangat ngerokoknya, biar dikatakan laki-laki gitu. Itu awalnya, hanya kan terpengaruh. Ya, barangkali masih mending rokok. Khawatirnya narkoba, ini bahaya. Naudzubillah min dzalik. Itu banyak terjadi seperti itu ya. Maka pergaulan itu sangat penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dan juga keluarga kita, anak-anak kita,
Allah jaga dari pergaulan yang tidak baik. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita istiqomah untuk terus beramal soleh dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin rahmati Allah, barangkali kita cukupkan kajian kita untuk kitab Bidayatul Hidayah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kekeliruan, kekhilafan dalam membaca kitabnya atau keterangannya, karena itulah keterbatasan kami. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Baik, kita tutup. Silahkan kalau ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Masih ada beberapa menit. Ya, aturan. Baik, mari kita akhiri ta'lim kita, ngaji kita dengan doa. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.